Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Minggu 2 Januari 2022. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Saveria FSGM dari Lampung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tak terasa kita sudah memasuki tahun baru 2022. Kita tinggalkan tahun 2021 dengan penuh kenangan. Kemarin kita mengawali tahun baru dengan perayaan Maria Bunda Allah yang melahirkan putra Bapa, yaitu Yesus Sang Juru Selamat dunia. Hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Dalam Injil Matius yang kita dengarkan tadi, 3 orang Majus mendapat karunia penglihatan
untuk berjumpa dengan Yesus, si bayi yang terbalut di palungan di Bethlehem. Mereka dibimbing oleh bintang hingga berjumpa dengannya, dan hati yang penuh sukacita diungkapkan dalam persembahan emas, kemenyan, dan mur. Peristiwa penampakan Tuhan atau yang biasa kita kenal dengan nama Epifani ini mau menegaskan tentang manifestasi Allah menjadi manusia demi menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah yang telah lahir mengundang semua orang dari penjuru dunia untuk bersatu dalam kasih-Nya. Dia datang untuk mempersatukan, mendamaikan, dan hidup dalam cinta kasih. Dia datang untuk merobohkan segala bentuk sekat-sekat yang memisahkan satu dengan yang lain. Untuk itu, gereja dalam refleksinya, ketiga orang Majus tersebut digambarkan dengan kulit merah, coklat, dan hitam. Selain itu, peristiwa penampakan Tuhan juga mau menunjukkan identitas dan kehidupan Yesus. Hal ini disimbolkan dengan bahan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emas menjadi persembahan yang paling berharga untuk seorang raja. Persembahan ini hendak menegaskan bahwa Yesus adalah seorang raja. Kemenyan digunakan sejak zaman kuno sebagai sarana kebaktian. Asap dupa membumbung sampai ke surga, menyenangkan hati para dewa. Hal tersebut mau menegaskan tentang keilahian Kristus. Mur digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk mempersembahkan pemakaman jenazah sebelum dikubur. Kita ingat dalam Injil, para wanita pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah untuk membaluri Yesus. Melalui pemberian ini, para Majus ingin menunjukkan cawan penderitaan Yesus yang pahit, yang harus diminum hingga berujung pada pengorbanannya di Kalvari demi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, dewasa ini kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk bersatu dengan Kristus. Marilah menyadari tanda-tanda bintang yang akan membawa pada kesatuan dengan Kristus di tengah dunia ini. Kita juga terus berjuang untuk membangun persekutuan yang erat dengan sesama sebagai saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini juga dirayakan Hari Anak Misioner Sedunia yang dirayakan oleh anak-anak Sekami. Sekami adalah Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Perayaan ulang tahun Sekami tahun ini adalah tahun yang ke-179 dengan tema Bintang Misioner, Bintang Pengharapan. Selamat merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Selamat merayakan Hari Anak Misioner. Semoga anak-anak semakin mengembangkan 2D 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Mari kita semua di tahun yang baru ini
juga memberikan yang terbaik bagi Yesus, menjadi bintang pengharapan dengan melaksanakan tugas-tugas kita, memberikan apa yang terbaik untuk sesama, membangun semangat persaudaraan kepada siapa saja yang kita jumpai, memelihara persaudaraan sejati tanpa membedakan suku, agama, dan kita membangun cinta kasih dalam komunitas, keluarga, gereja, masyarakat, dan negara. Tuhan memberkati.